Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya owner dari media sosial Warisbi, ya, Pak Hari Purnomo. Hari ini saya berada di mobil MCC Malang Creative Center. Terus apa tadi, ada ambiennya itu, Pak? Malang Kultur Ambien. Malang Kultur Ambien, ya. Saya bersama Pak Leo, ya. Ya, Pak. Nah, jadi Pak Leo ini salah satu tim kreatif ya yang ada di Malang Creative Center ini, ya. Dia memposisikan mobil unitnya, ya. Nah, ini gampangannya suasana perkotaan yang ada di Malang Creative Center ini, ya. Saya ingin sharing terkait dengan program rumah YouTube, ya. Jadi rumah YouTube itu konsep saya, rumah YouTube coveragenya itu setiap RW, ya. Jadi setiap RW ada rumah YouTube, ya. Harapan saya anak muda yang terlibat di sana, dan rumah YouTube yang ada di RW ini kontennya itu bebas, ya. Kita harapkan masyarakat partisipasi aktif, ya. Jadi masyarakat bisa bikin konten kaitannya dengan profil usahanya, atau misalkan promosi jual beli atau apa dan sebagainya, sifatnya gratis kalau yang membuat konten itu masyarakat. Tapi kalau menghendaki adanya tim kreatif yang turun, baru nanti ada casnya, ya. Nah, harapan saya kita menyambut programnya, insya Allah wali kota terpilih untuk Kota Malang, yaitu Pak Wahyu Hidayat dan Ali Mutatahhirin ini, ya. Menurut saya beliaunya ini jargonnya itu keren, ya. Kota Malang berkelas. Kota Malang berkelas. Kota Malang berkelas. Nah, sebelum kami menjelaskan tentang sharing yang akan kami anukan ke Pak Leo, ya, saya juga ingin Pak Leo memperkenalkan diri, ya, kaitannya dengan apa Malang Creative Culture Ambient itu maksudnya gimana? Monggo Pak Leo. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, para follower Pak Hari Warisbi. Warisbi. Saya Leo Tani Maju. Kebetulan tiba-tiba di podcast ini, guys. Soalnya ini kontennya tabrak-tabrak, Pak. Oke. Ya, selamat datang di Malang Creative Center. Nggak tahu tadi Pak Hari Warisbi ini sudah ambil Konten di footage apa belum. Yang jelas kalau sudah ambil berarti nanti mungkin akan dimunculkan juga di sini. Kebetulan kalau ke MCC silakan bisa mampir ngopi di samping ada bus yang kalau dilihat tulisannya MCC besar, ada jargonnya juga Malang Culture Ambient. Jadi ya, harapannya bahwa semua yang berkaitan dengan industri kreatif akan hadir dan muncul di MCC sebagai sebuah rumah besar, sebagai sebuah ruang inkubasi, dan tentu akan melahirkan para talent yang bergerak di bidang industri kreatif, baik sektor. Jadi kalau saya sebutkan banyak sektornya, ada 17 subsektor. Silakan hadir datang ke MCC untuk sekedar tahu dan meramaikan. Kebetulan ada saya juga di sini yang sebagai komitenya juga. Mungkin itu perkenalan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan. Oke, jadi gini guys, ya. Jadi Pak Leo ini salah satu komite, ya. Jadi MCC ini ada kepengurusan di bawah komite begitu, Pak, ya. Sebagai yang mengkoordinir lah, ya. Dengan adanya 17 sektor tadi, ya, besar harapan kami ini sebuah ketertarikan gedung yang megah ini, ya. Tapi kalau saya pantau, ya, mohon izin Pak Leo, ya. Saya melihat Malang Creative Center itu dengan gedung yang mewah ini, ya, kayaknya belum menjadi daya tarik, ya, bagi masyarakat untuk meramaikan ini atau berkunjung ke sini. Nah, dari sinilah, ya,
saya menaruh harapan besar ya kepada Pak Wahyu Hidayat sebagai wali kota yang beliaunya ini ya, punya pemikiran yang berkelas tadi. Harapan saya ada proyek di sini untuk meramaikan ya. Misalkan kita bangun flyover dari arah timur ya menuju ke MCC. Otomatis kan tinggi kan ya. Nah, di sini kita bikin satu yang mercusuar. Ya. Bisa jadi misalkan di bawah tanah ya menuju ke sini ya. Wah, sedikit tambah. Terlalu ekstrim. Ya, apa sing ekstrim ini seneng aku. Nah, harapan saya kan sesuatu yang ekstrim ini kan daya kejutnya itu kan ke masyarakat kan wajar. Di saat misalkan di sini ada flyover ya dengan ketinggian tadi otomatis sudah menjadi daya tarik masyarakat untuk berkunjung ke sini kan. Nah, sehingga dengan adanya 17 subsektor yang kita harapkan itu bisa berada di rumah besar MCC ini kan rumah besarnya subsektor ya. Ya, jangan sampai nanti yang katanya 17 subsektor tadi misalkan kita ke gedung ini masih kosong. Ya. Nah, soalnya apa? Posisi sekarang di saat kita bicara Kota Malang, ketertarikannya hanya di Malang Heritage. Malang Heritage ya. Tapi sekarang sudah mulai ke sini, Pak. Mulai ke sini ya, alhamdulillah ya. Jadi mulai Ijen ya itu juga sudah mulai rupanya berbenah juga di sana ya. Terus Blembeng ini menuju ke Widyagama dan sebagainya ini juga rupanya sudah mulai menggeliat juga ya. Nah, di sini posisinya sebenarnya strategis tapi dengan posisi di depan jalan raya. Saya tadi waktu mau masuk ke lokasi sini ternyata harus berputar jauh. Oh ya. Ya, dari arah utara. Muter ke depan pasar ya. Ya. Dari situlah menurut saya harus dicari solusi. Ya. Jadi ke sini ini harus fun, mudah, menyenangkan dan mudah. Sangat tidak membingungkan bagi orang luar ya. Ya iyalah ya. Di saat dari arah utara maupun dari arah timur ya itu harus berputar dulu. Kurang langsung bisa menuju tempat sasaran. Nah, jadi kemudahan untuk menuju akses ini masih kurang disolusikan. Ya. Nah, kembali terkait dengan program rumah YouTube itu maksud saya gini, Mas Deo ya. Saya dulu pegawai Kominfo Kabupaten Malang ya. Saya juga sering menjadi pemateri waktu itu di Kota Malang ya. Terkait dengan KIM, Kelompok Informasi Masyarakat ya. Nah, dulu visioner saya ya. Bagaimana dengan informasi masyarakat sejahtera? Ya. Dari situlah makanya pemerintah itu harus fasilitasi kemudahan akses ya. Fasilitasi kemudahan mendapatkan info ya. Fasilitasi kaitannya dengan masyarakat di saat misalkan mau mempromosikan usahanya ya. Nah, harapan saya di saat rumah YouTube tadi misalkan berada setiap RW itu ada ya. Terus harapan saya karena di sini Malang Creative Center, jadi pengendali sistem informasinya tuh di sini. Ya. Bagaimana rumah YouTube yang ada di masing-masing RW tadi minimal adminnya terdaftar di sini ya. Jadi kita manfaatkan SMS Blast ya. Untuk menginformasikan bahwa hari ini ada event ini. Hari ini ada event ini. Ini sebuah kewajiban. Soalnya apa? Ini bentuk fasilitasi bagaimana merasiokan informasi ini nyampe ke masyarakat. Nah, menurut jenengan di saat misalkan Malang Creative Center ini sebagai pengendali sistem informasinya memanfaatkan rumah itu masing-masing RW tadi gimana? Oke, terima kasih Pak Hari. Sebelum saya jawab, saya akan mengomentari sedikit bahwa di MCC ini agendanya cukup padat sekali. Cuman masih belum per day itu selalu jumlahnya sama, Pak. Maksudnya per day itu apa? Setiap harinya tidak selalu polanya itu yang menggunakan frekuensinya sama, volumenya sama. Jadi kalau sampai hari ini yang buat event di sini itu sudah 10.000 event. Itu data real itu. 10.000 event. Ya, kalau mau data yang terperinci lagi silakan buka website. Di situ
siapa yang sudah berkunjung ke sini dari luar Kota Malang itu sudah ada 350 lembaga. Silakan kalau mau detail lagi masuk ke website. Kalau webnya apa webnya? Websitenya MCC or ID. MCC or Ya. ID. Semua lengkap ada di situ. Berapa jumlah orang yang terlibat di situ juga ada di situ. Jadi kalau hari ini ya, biasanya kita bisa pastikan kalau weekday itu penggunaannya tidak lebih padat daripada weekend. Kalau sudah Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, di sini kemungkinan penuh, dan untuk booking ruangan itu sekarang kan sudah hamin 2 minggu, Pak. Jadi kalau data itu nggak bisa, kalau toh pun bisa itu untung-untungan jika yang booking itu ada yang cancel begitu. Luar Jadi biasa, ya. Kalau semua pelaku apakah sudah menggunakan di sini, kemungkinannya hampir semua sudah terlibat. Cuman kalau bukan pelaku, ya ini kita nggak bisa memaksa bahwa mereka mau ngapain di sini, kan juga bingung. Ya. Mau acara apa kan juga bingung, kecuali ada tetangga yang ngajak, kecuali ada teman yang ingin membawanya ke sini. Jadi kalau terkait dengan setiap harinya siapa pemakainya, silakan dicek di Instagram story, itu setiap hari update siapa pengguna hari ini, dari mana, oleh siapa, dengan jumlah berapa, itu ada semua di situ. Di Jadi Instagram secara informasi kita sudah, teman-teman manajemen sudah update per hari itu, besok ada apa itu sudah bisa dilihat sekarang, Pak. Oke. Ya. Jadi semuanya berbasis digital di sini. Bookingnya pun nggak booking manual, tapi booking lewat aplikasi juga. Jadi mereka nggak perlu ke sini untuk pinjam, lalu ngasih surat, lalu itu kalau Pak Prabowo bilang itu terlalu rumit, harus dihapus, dibuang, itu begitu. Nah itu sudah klop saya kira kalau teman-teman MUC. Losjol pokoknya. Ya. Nah, saya akan menanggapi apapun, sebenarnya apapun event atau program, Pak, ya, yang terkait dengan subsektor industri kreatif. Misalnya yang disampaikan Panjenengan tadi kan ada visi bahwa ada sebuah rumah besar yang akan menaungi, atau disebutnya rumah YouTube misalnya, yang diprogramkan untuk ditargetkan ke kelurahan ataupun ke RW. Saya kira apapun programnya kalau berkaitan dengan memajukan industri kreatif, saya kira itu tidak ada masalah dan itu bagus-bagus saja. Siapapun yang punya ide terkait dengan memajukan, mengembangkan industri kreatif lebih masif, mungkin ya perlu didukung oleh siapapun. Itu terbuka lah kemana. Ya. Jadi untuk para inisiator. Untuk mendekatkan lagi kan di sini kalau subsektornya kalau bilang YouTube, Pak, ya, misalnya itu kan ada periklanan, ada TV, ada film, ada desain dan sebagainya. Di situ tentu juga banyak komunitas yang muncul, mungkin bisa berkolaborasi misalnya dengan teman-teman YouTuber Malang, itu kan ada ya Mas Faris dan kawan-kawan, itu mungkin bisa digandeng. Teman-teman konten kreator itu juga ada di sini di MCC. Saya kira bisa mempermudah atau bagaimana apa yang dicita-citakan oleh siapapun, termasuk oleh Pak Hari ini, bisa diwujudkan dengan konsep mungkin bisa kolaborasi bareng-bareng ketika dianggap bahwa ini menarik misalnya. Monggo, kalau saya yang ditanya ya oke aja, oke aja lah apapun. Ya, apapun bentuknya, selagi itu progres kedepannya bisa memajukan Kota Malang, kenapa tidak? Oke. Saya tadi kan ini, Pak, ya, bikin konten ya. Kayaknya di atas kan ada altar kayaknya ya, ada panggung ya.
Ya. Nggak tahu ini mungkin sudah dilakukan atau mungkin belum ya. Saya kan banyak teman-teman Orda yang dulu tak ajak sharing ya. Kaitannya dengan saya dulu pernah punya program adanya media center, alhamdulillah di sini sudah ada. Kalau misalkan anak-anak Orda ya bisa menampilkan budayanya ya, misalkan setiap malam minggu misalnya ya ada penampilan teman-teman Orda yang dari berbagai provinsi ya. Saya kira ini juga bisa disosialisasikan kalau memang ini belum ya, sehingga masyarakat tuh tahunya setiap malam minggu di sini ada misalkan kegiatan budaya masing-masing Orda. Kira-kira ya Pak menurut jenengan? Ya, oke aja Pak. Kalau di programnya di sini kemungkinannya memang sudah sering. Sudah sering ya. Bahkan kalau yang program yang saya usulkan itu malah di panggung depan ini. Panggung depan ini 1 bulan 2 kali Pak. 1 bulan 2 kali itu namanya ada voice noise. Voice noise. Ya, yang kedua ada perform voice. Itu. Kalau perform voice itu untuk all genre, semua genre apapun. All genre. Ya, tampil di sini. Kalau yang voice noise itu untuk teman-teman hardcore dan kawan-kawan itu. Itu hampir penuh, setiap event selalu tangga itu penuh. Itu ya. Ya, kalau mau merespon itu sangat terbuka sekali. Bahkan memang kalau bisa setiap hari ada event di sini malah bagus tuh. Ya, mungkin kan ketertarikan harus kita berikan Pak ya, ketertarikan ya. Kalau konsep saya kan panggung ya, untuk mementaskan misalkan tari-tarian dari masing-masing Orda ya. Ini kan harus ada impact-nya buat mereka tadi. Betul ya. Ya, di sini kan parkir kan gratis ya. Parkir bayar Pak. Oh, parkir bayar. Parkir. Nah, bagaimana kalau misalkan ada kontribusi ya? Jadi setiap teman-teman dari Orda ya yang berkegiatan di sini mementaskan keseniannya, misalkan ada kontribusi uang transport. Saya kira dari sini kan akan menjadi sebuah ketertarikan di saat anak-anak muda itu ingin berkegiatan, di samping dia ingin bikin legasi lah di sini ya. Ada ketertarikan karena apa? Mulai oleh sangu. Bisa Pak, itu sudah jalan program itu. Oh sudah jalan ya? Sudah jalan, caranya program itu Saman ikut di programnya Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata. Ya. Ya. Yang termasuk memberikan support regulasi musik yang di kayu tangan itu Pak. Teman-teman yang main itu kan. Iya, iya. Sama ada support gitu transport ya. juga. Support transport ya. Ya, itu bisa dengan proposalnya dimasukkan ke Dinas Pariwisata, ikut di program pendanaan itu, saya kira Dinas Pariwisata sangat terbuka. Yang memfasilitas bukan dari komite Pak, jadi misalkan biar untuk mempermudah itu, biar nanti anak-anak mahasiswa nggak terlalu ribet misalkan. Kalau dari kalau itu bukan dari komite Pak, itu dari programnya saya bersama Malang Creative Fusion. Oh ya. NCF. Ya. Itu sama sebenarnya. Cuman kebetulan kita bantu mengakomodir itu aja. Oh gitu ya. Ya. Jadi kita ke dinas pun juga sama bahwa ada sekian performer ini kira-kira dapat pendanaan, regulasi pendanaan itu di bulan Januari, Februari, Maret misalnya. Itu memungkinkan tidak, kita sama tanya begitu. Kalau memungkinkan berapa grup misalnya, baru nanti kita coba informasikan ke teman-teman. Kita hanya membantu untuk itu aja. Oke. Ya. Saya kira kalau itu teman-teman diinformasikan itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Ya oke lah. Salam dulu ya Mas ya. Masih Mbak ya, saya melihat Mbak. Masih on ya. Oke. Ya karena ini HP jadul ya. Jadi kadang-kadang saya bikin konten terlalu panjang atau mati.
Maaf Mas ya. Jadi alhamdulillah ya. Jadi perjalanan saya 20 tahun Mas ya. Saya gampangannya menyusuri teman-teman kampung-kampung tematik segala macam, ada yang nyungsep, ada yang ini dan sebagainya dan sebagainya. Nah, besar harapan kami dengan adanya jargonnya Wali Kota Malang Kota Malang, kota event ya. Jadi banyak jargon yang digaungkan tadi ya. Semoga ini menjadi semangat baru ya, utamanya dari teman-teman yang bergerak di tematik-tematik ya. Mulai tematik topeng, tematik kampung budaya, kampung sayur lah, mungkin Gelentung Go Green ya, kayak kampung Arema segala macam tadi. Besar harapan kami semoga rumah YouTube ini ya juga membantu di saat tadi sudah ada berbagai medsos yang dioptimalkan kaitannya dengan jadwalnya berkegiatan di sini ya. Nah, di saat misalkan ada YouTube juga setiap RW-nya itu kan akhirnya di saat apa yang dibolehkan berkegiatan di sini misalnya ya, boleh nggak misalnya kayak gini bantengan, Itu cita-cita saya, Pak. gitu ya. Iya. Cita-cita saya. Lah iki lek berot ceblok kabeh lah. Nah, itu makanya saya masih mengukur kekuatan. Ini kalau bandengan tidak sampai ke jalan raya, itu berarti bisa dilakukan. Tapi kalau Pak Ari melihat MCC itu bagaimana, Pak? Respon Pak Ari sendiri. Kalau saya boleh tanya, Mas. Ya. Saya ya, maaf Pak ya, saya ini kan gampangannya memang kegiatan saya banyak ya. Jadi yang saya eksplor itu kaitannya dengan kehidupan sosial kemasyarakatan juga banyak ya. Saya melihatnya MCC ini sepi. Oke. Ya. Ya terbukti sekarang gampangannya seperti itu ya. Jadi gemerlapnya ini juga menurut saya kurang meriah ya. Nah, dari sini menurut saya di saat kita bicara ini gedung megah ya, tapi kemegahannya di mana ya, kan kemegahan itu biasanya kan disertai dengan lampu yang gemerlap ya, mungkin lampu-lampu yang kekinian kan banyak Mas ya, lampu 17-an. ya cok lampu ini manten yang gini saya bisa mendatangkan tim kreatif di sini ya. Jadi bagaimana gedung ini nanti itu dengan iya bisa heboh. Jadi setiap pergantian itu jadi gambar apa kan bisa. Mapping, Pak. Iya. Jadi misalkan Larang, ya, Pak. 1 detik gambarnya seperti ini. Api kan itu. Nah, seperti yang gini-gini tadi kan perlu ya. Soalnya apa? Bangun gedung biayanya ya larang, Mas. Betul. Ya. Sedangkan ini fasilitasi masyarakat agar ada pergerakan di sini. Nah, itu juga biaya mahal. Hanya apa? Jari ini Prabowo itu mulai pangkat, jabatan, baju kita makan itu semua dari rakyat. Nah, kan Prabowo kan kerennya di situ, Mas ya. Harus berpihak pada rakyat. Harus berpihak kepada rakyat. Jadi jabatan ya, gampangannya mulai semua level, semua tingkatan harus bicara rakyat. Gedung ini kan gunaannya harusnya untuk rakyat, Pak. Nah, iya. Kalau berubah jadi penginapan. Waduh, kalau sampai berubah jadi penginapan ya, mungkin saya yang setiap hari berdiri di sini akan saya katakan pemerintahan ini gampangannya berpikirnya nggak cerdas. Berpikirnya terlalu nggak berpihak rakyat berarti. Nggak berpihak. Ya, jadi gampangannya berpihaknya pada uang dan uang. Pada kehidupan dan rumah tangga. Saya kan ASN Mas ya. Ya nun sewu ya. Selama ini ya pejabat itu sebenarnya yang di otaknya itu bicara rakyat itu hanya sedikit Mas. Nah ini guys menarik ini guys. Ya. Hanya sedikit. Kalau bicara rakyat, ya ini pertanyaannya jadi muncul Pak. Monggo. Kalau bicara rakyat sedikit berarti yang dibicarakan apa Pak? Ya. Ataukah dia hanya berpikir untuk membesarkan nama besar dan menghimpun kekayaan? Nah, itu pertanyaan ini. Pertanyaan ini harusnya kan rada angel kan. Ya. Harusnya saya mereka, Mas ya. Iya, saya mantan ASN ya. Saya bukan mengatakan saya hebat enggak ya. Saya sebagai pembina kelompok informasi masyarakat ya. Di saat saya melakukan pembinaan selalu malam. Kenapa? Yang hadir pasti banyak. Berarti kan saya punya dedikasi di situ. Ya. Yang saya ingin informasikan kepada rakyat banyak.
Saya pernah di saat saya jadi pemateri di Ngantru sana, ya, satu gedung penuh, semua lembaga hadir. Di saat saya pernah di Turen sana, ya, anak muda semua hadir. Ya, dari sini kan bentuk apa dedikasi saya kepada pemerintahan ini untuk menyampaikan sesuatu, kan gitu. Ya. Padahal jamnya sudah habis, Pak. Jam kantornya sudah pulang jam 4. Ya sudah pulang, sudah habis lah. Makanya saya kadang-kadang dianggap aneh, ya. Di saat saya harus bermalam di sana dan lain sebagainya. Jiwanya sama bukan ASN berarti. Ya benar, Mas. Saya sampai dianggap gini, sampai itu ASN semi LSM jadi ya, please ya. Nah, dari situ ya, dari pertanyaan sampai tadi ya, kan pertanyaannya gini, apakah benar sih sekarang para pejabat itu hanya memperkaya diri kan? Ya, ya mungkin pertanyaan sampai sing rada ekstrem mungkin sampai takut ya. Ya. Kenyataannya masih di situ. Ya. Saya Mas ya pernah mendapat penghargaan dari kementerian ya terkait dengan kinerja dari dinas saya. Kebetulan saya juga sebagai pelaku, terbentuknya lembaga PPID tercepat se-Indonesia itu era saya. Harusnya yang berangkat kan kepala dinas, ya, mendapat penghargaan dari kementerian. Tapi yang berangkat staf, Mas. Tapi di sini namanya kepala bidang. Dari sini apa? Nggak ada uangnya saya ke Jakarta. Karena nggak ada uangnya. Karena nggak ada uangnya. Kita bicara real aja. Makanya saya kemarin ya ke teman-teman saya camat ya, mindset kamu sekarang harus berubah ya. Kamu sekarang kalau perlu loyalnya bukan kepada bupati atau bukan kepada wali kota, tapi kepada presiden. Maksudnya apa? Yang namanya one man one job segala macam sekarang itu harus hidup. Ya, dalam satu dinas ya, itu kadang-kadang S2 jadi staf, S1 jadi staf, padahal dia brilian. Ya. Nah, dari sinilah Mas besar harapan kami, mindsetnya ASN sekarang ini ya harus bicara rakyat dan rakyat. Ya, jadi akhirilah ya hari ini bicara kantong dan kantong. Pegawai negeri sekarang menurut saya sejahtera Mas. Karena apa? Sudah ada TPP. Oh ya. Ya, zaman saya nggak ada Mas. Ya, bahkan saya ini sampai di branding menjadi hari Gombal, hari Talpo. Setiap saya pembinaan ke desa, nyukup no anggaran saya dodolan jaket second Mas. Ya, jadi sama provinsi hari Talpo saya. Nah dari situlah Mas ya. Jadi yang jenengan tanyakan tadi, selama ini pejabat itu hanya lebih ke memperkaya diri. Sekarang kabit aja banyak yang rumahnya kayak istana Mas, kepala bidang. Ya, saya punya bukti semua untuk itu. Karena saya ASN Mas, ya. Makanya saya sampai dikatakan semi LSM tadi soalnya apa? Saya waktu ASN pernah nyagel Kajari pernah. Saya pernah demo bubarkan Korpri pernah. Oh, itu saya. Iya, iya. Oke lah itu sekilas ya. Boys. Yes. Itu saya pernah ya kegiatan Malang Boys ya. Saya diundang sama Mas Dadi Yutero ya. Yeah. Sama teman-teman Malang Boys ya. Saya waktu itu begitu pensiun, saya bikin mainan tempo dulu Mas, tembak-tembakan. Ya. Teman-teman saya berpikirnya begini, aduh, saat norek Pak Hari pensiun, kayak gitu dodolan tembak-tembakan. Yeah. Ya. Padahal saya bisa tanya Mas Dadi ya, plus teman-teman Malang Boys itu tahu sama saya. Saya berkegiatan mainan tempo dulu saya dapat 1 juta ya. Terus dari Malang Boys saya dapat transport 700 ya. Berarti dengan modal tembakan saya dapat 1.700.000 ya. Saya membuat tembak-tembakan itu 6 prototipe ya. Jadi mulai tembak-tembakan kecil sampai panjang ya, radiusnya juga beda ya. Dari situ intinya apa? Saya pingin anak-anak kecil tuh ajarkan ya, informasikan informasi mainan-mainan tempo dulu. Ternyata menarik Mas. Buktinya saya dapat 1 juta. Ya, di saat sekarang masyarakat itu galau dengan adanya anak-anak kecil sudah stres gara-gara bermain game. Ya. Anak-anak muda itu banyak urat putus ya katanya dengan kepekaan kepedulian dan sebagainya. Ya. Ini kan harus menjadi PR juga bagi pemerintah. Ya. Ke depan ini generasi ini kayak apa nantinya? Nah, wah kalau kita bicara begitu panjang lebar Mas ya. Luar biasa nih guys. Bapak. Insya Allah saya bulan Januari nanti saya bikin podcast di Jakarta ya. Oh ya. Nanti podcast saya Wong Deso datang ke kota. Wong Deso datang. Itu nanti. Jadi apa nanti Pak yang dilakukan itu?
saya gampangannya siap menjadi referensi ya keberadaan permasalahan yang ada di desa. Ya, wis mulai petani lah, masalah apa, masalah UKM lah, masalah UKM naik kelas itu harusnya bagaimana segala macam. Saya punya konsep itu. Nanti ke mana itu Pak? Ke Jakarta. Kan harus ada yang dituju. Ah, itu rahasia. Yang jelas saya nanti Rahasia. ya jenengan nanti apa saya pastikan ya, mulai bulan Januari saya sudah buka podcast di Jakarta. Berarti saya stay di kota besar. Ya mungkin itu ya. Oke guys. Sekilas info dari MCC ya. Semoga program saya terkait dengan rumah YouTube tadi ya, Pak Wahyu Dayat ini kenal juga sama saya ya, karena dulu pernah satu caci dengan saya di Kabupaten Malang. Oh iya betul. Semoga beliaunya respon ya. Hebat untuk Wahyu ya. Semoga Kota Malang berkelas itu akhirnya menjadi sebuah percontohan, programnya Prabowo digelontor ke Kota Malang. Sukses untuk Pak Ari dan Warisbi. Yes. Oke Mbak, mohon Mbak dianukan Mbak ya. Ditutul Saya Mbak belum masih closing dulu ya. Ya mungkin itu ya bincang-bincang kami dengan Mas Leo ya. Beliaunya sebagai komite yang ada di Malang Creative Center ini ya. Semoga banyak ide-ide gagasan yang disampaikan ke komite ini sehingga membuat MCC ini lebih menjadi parameter ya UKM naik kelas Kota Malang. Monggo Mas Leo closingnya. Closingnya semoga Kota Malang semakin maju dengan sumber daya manusia yang kreatif, yang memiliki peran besar memajukan kotanya melalui industri kreatif, dan pemerintah Kota Malang mendukung bahwa kota kreatif ada di Kota Malang sebagai kota yang mewakili Indonesia dan dunia guys. Terima kasih. Oke, terima kasih. Udah Mbak.